Setelah menjalani dua pertandingan di Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 menunjukkan kualitas yang berbeda. Timnas Indonesia U23 performa pertandingan pertama Indonesia U23 mengawali turnamen dengan kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam U23. Jens Reven menjadi bintang dengan mencetak 6 gol, menunjukkan ketajaman lini serang dan dominasi penuh atas lawan. Pertandingan kedua menghadapi Filipina U23, Indonesia U23 meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol bunuh diri pemain Filipina Jaime Rosquillo. Meskipun menang, pertandingan ini menyoroti kurangnya efektivitas penyelesaian akhir Indonesia, di mana mereka mendominasi penguasaan bola 66% dan memiliki banyak tembakan 17 namun hanya mencetak 1 gol. Pertandingan ini juga diwarnai tackle keras dari pemain Filipina. Analisis kualitas. Timnas Indonesia U23 menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, terutama saat melawan tim yang lebih lemah seperti Brunei. Namun, efektivitas di depan gawang menjadi sorotan saat menghadapi lawan yang lebih bertahan seperti Filipina. Pelatih Malaysia bahkan mengakui bahwa kualitas pemain Indonesia U23 jauh lebih matang dan berpengalaman dengan mayoritas bermain di Liga 1. Timnas Malaysia U23 performa pertandingan pertama, Malaysia U23 memulai turnamen dengan kekalahan 0-2 dari Filipina U23. Meskipun menciptakan banyak tembakan 21, mereka gagal mencetak gol dan kalah dari tim yang mampu memanfaatkan peluang lebih baik. Pertandingan kedua, Malaysia U23 bangkit dengan kemenangan telak 7-1 atas Brunei Darussalam U23. Kemenangan ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mencetak gol banyak saat melawan tim yang kualitasnya jauh di bawah. Namun, Brunei berhasil mencetak 1 gol balasan. Analisis kualitas, Malaysia U23 menunjukkan kemampuan ofensif yang baik saat melawan tim yang lebih lemah, seperti yang terlihat dari kemenangan besar atas Brunei. Namun, kekalahan di pertandingan pertama melawan Filipina menunjukkan bahwa mereka masih memiliki celah, terutama dalam menghadapi tim yang lebih terorganisir dan mampu bertahan dengan baik. Pelatih Malaysia sendiri mengakui bahwa kualitas skuadnya berada di bawah Timnas Indonesia U23 dengan sebagian besar pemain Malaysia U23 sulit mendapatkan menit bermain di Liga Super Malaysia. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Meskipun menang, tim ini terlihat lebih buruk dari segi penyerangan. Bertahan memang sudah sesuai prediksi akan pulang lebih awal. Lihat pertahanan Filipina melawan Indonesia, mereka sangat solid. Tidak mustahil Filipina akan melaju melawan Brunei dengan skor besar di pertandingan terakhir nanti. Saya sarankan kalian bersama pelatih untuk menyiapkan tas dan pakaian lebih awal ya. Betul, lini tengah itu mainnya sambil meremehkan lawan. Kalau main seperti itu melawan Indonesia, siap-siap saja memungut bola 4-5 gol dari dalam gawang. Mimpi semalam skor 4-2 tapi tidak tahu tim mana yang menang, Indonesia atau Malaysia. Tidak perlu kecewa, suruh anak-anak pemain tunjukkan semangat saat bermain. Bermainlah dengan teratur dan jangan banyak membuang peluang di depan gawang. Indonesia menang 1 gol gratis melawan Filipina. Ini menunjukkan kita bisa melawan, mungkin kita bisa menang. Maaf mau tanya, contohnya ya, kalau Filipina menang 5-0 lawan Brunei, Malaysia perlu menang lawan Indonesia berapa gol baru bisa lolos? Tim ini kebanyakan pemainnya masih belum matang dalam permainan, kurang fokus, kurang disiplin, kurang kesepahaman. Kurang komunikasi antar rekan setim dan sentuhan penyelesaian akhir masih kurang tajam. Bungkus dan bisa jadi skuad ini akan pulang lebih awal. Ketemu Indonesia memang sudah pasti kalah. Ini berarti tim Harimau Malaya tidak terlalu kuat. Melawan Indonesia sulit untuk menang. Tim ini huru-hara, kalam kabut, semua pemainnya level pemain Liga Super pun seperti anak TK main. Rasanya bisa mengalahkan Indonesia karena Indonesia mainnya banyak individual. Perlu diingat, Indonesia bukan seperti Brunei. Kelebihan mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Indonesia hanya perlu seri, Malaysia wajib menang. Kalah pertandingan ini bisa ucapkan selamat pulang. Kalau bermain seperti melawan Filipina, alamatnya Malaysia akan kalah. Kalau dapat seri saja sudah termasuk bagus, kalau kalah bungkus pulang saja. Kelompok pemain-pemain ini lahir dari akademi yang rasanya tersohor di Malaysia, tapi agak mengecewakan berdasarkan prestasi yang ditunjukkan. Tidak pasti apa sebenarnya yang dipelajari di sana. Apakah mereka ini dipilih berdasarkan bakat atau ada orang dalam yang membawa mereka masuk ke akademi? Skuad Malaysia tahun ini tidak terlalu kompetitif, ada celah yang perlu dirapikan. Kita tidak ingin terlalu ambisius, namun kita doakan skuad U23 tahun ini mendapat banyak pelajaran sebagai bekal membangun skuad yang berdaya saing pada kejuaraan manapun. Kemenangan besar atas tetangga kita tidak bisa kita jadikan penilaian performa terkini. Apapun itu, kita doakan yang terbaik buat anak-anak muda kita. Untuk mudah ke semifinal, kalahkan Indonesia 3-0 atau menang 1-0 dan semoga Filipina kalau menang lawan Brunei tidak lebih dari 3 gol atau seri akan lebih mudah.
Kalau tidak kalah melawan Filipina, waktu itu pertandingan ketiga tidak akan terlalu stres. Meskipun lawan Indonesia, cuma ya itu, tipikal pemain Malaysia ada jalan mudah, mereka pilih jalan yang susah. Bukan mau mengkritik, tapi permainan Malaysia berantakan. Terlihat beberapa pemain tidak layak mengenakan seragam Malaysia. Selalu begini, mungkin pemain tidak mengikuti instruksi atau memang taktiknya seperti itu. Betul-betul kalang kabut. Melawan Brunei saja bisa kebobolan. Jika permainannya seperti ini, melawan Indonesia di kandang mereka, alamatnya kita jadi sayur, akan kalah telak. Lihat permainan Indonesia melawan Filipina tadi, aku rasa Malaysia akan dibantai. Perbedaan kualitas pun terasa. Kalau pertandingan pertama melawan Brunei dulu, sudah tentu jalan ceritanya berbeda. Apapun itu, semoga berhasil melawan Indonesia di kandang mereka di hadapan ribuan penggemar yang fanatik dan menganggap suci nanti. Di atas kertas memang mereka menang, tapi di dalam lapangan ada 30% kesempatan untuk kita menang. Menang pun mainnya tidak tersusun. Lawan Indonesia ini tidak tahulah bisa atau tidak. Apapun itu, ikhlas pasrah saja. Tidak ada peningkatan sama sekali dalam keterampilan, tidak ada kreativitas dari lini tengah melawan Indonesia nanti, entah kebobolan juga heran. Kalahlah lawan Indonesia. Filipina pun kelabakan, Brunei kebobolan. Kapanlah sepak bola Malaysia ini maju? Coba tiru Yordania itu. Meskipun penguasaan bola dan operan bagus tapi kurang memuaskan, banyak kesalahan dan serangan kurang tajam. Kalau lawan Indonesia yang agresif menekan, Hakimi banyak peluang tapi selalu menendang bola terlalu kuat. Ada keuntungan tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Bermain bola lambung dan operan terobosan bagus, tapi pemain sayap tidak punya skill dribble atau mengontrol bola, lambat membuat keputusan. Apapun itu, permainan yang bagus semangat Malaysia.